Shalom semuanya. Kita bersyukur atas kasih setia Tuhan. Dan pesan untuk Tuhan, apapun yang terjadi, kita bersyukur sama Tuhan. Amin, saudara. Jangan ada satupun yang menghalangi untuk kita tidak bersyukur sama Tuhan dan tidak berterima kasih kepada Tuhan. Di awal tahun ini kita bersyukur, berterima kasih dengan Tuhan atas kasih setia Tuhan. Sepanjang hari kita belajar, khususnya tadi pagi kita belajar tentang dasar. Saya mau kita baca sekali lagi di dalam Matius pasal yang ke-7. Ya. Matius pasal 7 ayat 24 sampai yang ke-27. Ayat-ayat ini adalah ayat-ayat Alkitab khotbahnya Yesus di bukit. Pertama kali dia berkhotbah itu ada di sini. Matius pasal 5 sampai Matius pasal 7. Saudara bisa lihat di Lukas juga disebutkan di situ, nanti kita baca sebentar. Saya mau bacakan untuk saudara. Ayat-ayat ini sangat simpel sehingga saking simpelnya kadang-kadang tidak didigging lebih dalam. Seperti tadi pagi saya katakan ada hubungan yang sangat erat antara ayat 24 sampai 27. Tidak mungkin Tuhan Yesus cuma memotivasi ataupun khotbah pertamanya hanya bercerita tentang obedient atau ketaatan. Tanpa punya akar kepada kepercayaan orang Yahudi yang dimana Matius itu ditulis dan dimana dia adalah penggenapan dari Mesiasnya orang Yahudi. Ya, semua perkataan Yesus Kristus itu bisa dilacak dan berakar ke perjanjian lama di kitab sucinya orang Yahudi. Karena dialah penggenapan dari kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, naik ke surga sampai dia datang lagi, semuanya itu penggenapan. Tidak ada satupun dari kehidupan Yesus yang tidak punya akar dalam Yudaisme ataupun orang Yahudi. Kenapa? Setiap kali membaca perjanjian baru jangan diambil moralnya saja. Saya sebut moralnya saja, itu yang disebut moralisme. Moralisme itu misalnya taat. Ya guru juga ngajari jadi murid harus taat. Islam juga ngajari kamu harus taat. Gitu kan. Buddha juga ngajari kamu harus taat. Semua agama ngajari taat. Ya, itu namanya moral. Cuma moralnya aja, jangan mencuri. Semua agama yang normal yang ngajari jangan mencuri. Tidak ada agama yang mengajari tidak harus mencuri, kan tidak ada. Jadi itu tuh moral. Jadi kalau semua agama mengajarkan, apa bedanya agama lain dengan agama kita, dengan Kristen? Kenapa kita harus jadi Kristen kalau semua sama aja, cuma perbuatan baik, cuma moral. Kekristenan beyond moralisme. Sebab itu membaca perjanjian baru itu gampang tapi sulit. Ya, terutama ayat-ayat kita membaca ini karena sudah sering dibaca, ya, akhirnya kita cuma moralnya. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turun hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh dan mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Di sini ada tentang mendengar dan melakukan. Kita sudah sering mendengar gajah dibelangkoni, iso khotbah, orang iso ngelakoni, itu dikhotbahkan terus ya. Saya tidak akan khotbah di situnya. Karena sebetulnya itu adalah pemikiran yang sudah berulang-ulang. Wah ini nanti dipakai untuk kamu ndak ini, kamu ndak itu, sehingga merasa terintimidasi. Karena kita belum bisa melakukan ritual-ritual keagamaan. Ya, kamu bisa. Kita merasa terintimidasi dengan itu, padahal sebetulnya tidak sesederhana itu. Saya tidak menafikan itu, tetapi tidak sesederhana itu ketika Yesus ngomong tentang mendengar dan melakukan. Ya, setelah dia khotbah tentang berbahagialah, berbahagialah. By the way, khotbah Yesus itu dimulai bukan dari bertobatlah. Ini menarik saudara kalau mau dipelajari lebih dalam. Matius pasal 5 itu. Khotbah Yesus dimulai dari setelah dia ngomong tentang kingdom. Bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Dia kemudian berkhotbah di bukit itu dengan kata apa? Berbahagialah. Orang Kristen itu pertama kali dikhotbahi berbahagialah. Katakan kiri kananmu berbahagialah. Jadi sebetulnya sederhana sekali kekristenan itu. Tuhan very clear, berbahagialah. Bahkan perintahnya suruh berbahagia. Tidak suruh bertobat dulu, tidak berbahagialah. Karena ini berbahagialah, berbahagia. Kemudian Matius pasal 6, biarpun banyak yang lain, di highlightnya apa? Jangan khawatir, burung di udara pun dipelihara. Salomo dalam kemagahannya pun kalah. Itu luar biasa, saudara.
khotbahnya Tuhan Yesus tuh kalau dimasukkan dari sudut itunya, mungkin Yesus itu orang karismatik kali ya. Karena berbahagia, positif thinking sekali. Kemudian Matius 7 lebih keren lagi, Matius 7 ayat 7. Minta, cari, ketok. Wah, kamu pasti dikasih. Coba lihat Matius 7 ayat 7. Matius 7, minta maka diberikan padamu. Cari maka kamu akan mendapat. Ketok maka pintu akan dibukakan. Berbahagialah. Khotbahnya kan keren saudara. Matius 5, 6, 7 itu keren sekali. Ya, semua sudah meliputi nanti. Di dalamnya ada hal berdoa, berpuasa, mengampuni, pernik-perniknya banyak. Tetapi intinya kan seperti itu. Kemudian ditutup dengan Matius 7 ayat 24 sampai 27 tadi. Yang tiba-tiba katakan, kamu dengar dan kamu lakukan. Kalau kamu tidak mendengar, kalau kamu mendengar tapi tidak melakukan, kamu itu seperti membangun di pasir. Nanti akan kelihatan. Saya akan mulai dengan kalimat ini untuk mengingatkan dan menyambung tutup tahun kemarin. Kita sedang memasuki masa from crossing to sailing. Tadi pagi, siang, ini saya ulang sekali lagi di malam hari. Ketika di sungai, kita itu cuma crossing the Jordan. Crossing the river, itu istilah bahasa Inggrisnya. Kata yang dipakai saya coba cari dan betul-betul ya beda sekali. Di sungai itu kita crossing. Bisa pakai getek, bisa pakai kanu. Ya. Tetapi di lautan kita itu sailing. Berbeda. Dan waktu secara korporat, secara gereja, secara kingdom family, secara keluarga kita percaya, waktu crossing itu sudah selesai. Itu yang saya percaya, yang kita percaya, pemimpin-pemimpin di tempat ini, waktu kita crossing itu sudah selesai. Mungkin dulu crossing, tapi ini waktunya sailing. Dan sailing itu beda kedalaman, beda keluasan, the depth, lautan itu jauh lebih dalam, ya sudah bisa kilometer. Ya, kemudian sailing jauh lebih luas, tantangannya lebih besar, anginnya lebih besar, kapalnya harus lebih besar. Ya, saya ada merenung tanggal 11 ini nanti saya berangkat ke Korea. Ya, jadi cepat sekali. Ya ini sedang cari visanya, tapi kemungkinan besar pasti ya ada gitu. Kemudian akan ada pertemuan Korea, Jepang, China. Mereka dapat penglihatan juga bahwa orang-orang Asia Tenggara akan bantu di sana. Maka dari Singapura, Malaysia, Indonesia beberapa perwakilan berangkat untuk mendukung. Dan sekitar mungkin 100-an internasional bersama-sama dengan keluarga Korea, Jepang, dan China. 2 hari bersama leader, kemudian 2 hari bersama dengan gathering. Ya. Dan di saat kita sedang menyiapkan itu, saudara tahu kan, ada 2 peristiwa besar. Presidennya dijatuhkan, presidennya itu turun, ya presidennya turun. Untuk presiden yang pro Kristen, saudara. Yang jatuh ini presiden yang pro Kristen kalau enggak, saudara pelajari lagi. Yang menjatuhkan ini yang pro LGBT. Jadi saudara bisa bayangkan Korea itu sedang goncang luar dalam politik, tiba-tiba pesawatnya enggak bisa mendarat. Saya itu enggak kepikiran, cuma padahal lagi cari-cari tiket, salah satunya Jeju Air itu yang mau dinaiki malah nabrak. Naik becak kan ya enggak bisa, saudara enggak nyampe. Masalah naik Grab sama Gojek ya udah enggak nyampe adanya itu. Tapi tiba-tiba saya ada pesan gitu melihat peristiwa itu. Pesawat itu enggak ada masalah sebetulnya. Masalahnya cuma satu, enggak bisa landing. Rodanya enggak keluar. Karena kalau naik pesawat itu kan bahasa rohnya kenceng kalau pas naik dan sama yang pas turun. Pas naik itu memang paling berbahaya. Itu katanya teorinya pas naik, tentunya di dalamnya ada turbulence ya, turbulen. Tapi biasanya itu memang pas naik sama pas turun. Ya, nggak bisa landing. Tapi kalimat nggak bisa landing ini tiba-tiba kayak tersentuh di spirit saya gitu. Karena apa? Para pemimpin nasional kita pun masalah karena nggak bisa landing. Tapi saya dulu juga pusing nggak bisa landing jadi pebisnis. Jadi dari pendeta kepalanya bisnis. Saya pusing. Kemudian saya berpikir Pak Henry, Pak Riki. Jangan-jangan ini pesan untuk global family. Untuk kita semua yang from crossing to sailing. Karena tahun-tahun yang lalu kita berhasil. Banyak kesuksesan, banyak sesuatu yang kita lakukan. Kita sulit landing. Padahal kita harus mendarat dulu, selesai, baru bisa sailing. Kamu tidak bisa sailing sebelum kita landing.
kita harus ganti bahtera. Kita harus ganti kapalnya, cara berpikirnya, polanya. Karena yang kali ini tidak bisa apa saudara, dengan cara yang lama. Cara yang baru ini. Saya harus memulai itu, sebab itu malam sepanjang hari dan sebulan ini ya kita akan memulai dengan dasar yang teguh. Karena apa saudara, pesannya kan jelas. Saya masuk ke pesan dulu sebelum nanti kita masuk ke apa yang saya katakan tadi pagi. Ya, apapun yang kita bangun, perlu pesannya itu ya dituliskan. Apapun yang kita bangun akan diuji keasliannya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apapun yang kita bangun akan diuji keasliannya. Betul ya? Kita bangun bisnis. Nanti akan diuji keasliannya. Fondasinya bisnis itu betul enggak? Betul enggak, Zak? Kita bangun gereja. Kita sudah bangun berapa gelombang ini. Dan nanti Youth dan Teens lagi mau membangun. Kita sudah data, saudara, karena kita akan ke small group. Gereja ini tuh gereja yang sangat muda. Kan hampir mungkin 60-70% itu umurnya di bawah saya. Di bawah 50 bahkan di bawah 40. Bayangkan. Gereja ini sangat teramat muda. Ya, kemarin salah satu penarinya namanya Tias ya. Tadi ngobrol, saya bocorkan pembicaraan rahasia CIA dengan dia. Tias itu baru putrinya Inces. Ya, Tias itu umur baru 25 loh saudara. 25, very young. 25 kok ketawa. Ya, memang kok saya kan ngomong apa adanya. Biar view-nya tambah banyak ya. Apa namanya? Umur 25 is quite young. Baru lulus. Ya. Tapi dia memikirkan regenerasi penari. Saya itu dengar itu shock kalau dia. Lah kamu sendiri emangnya kamu mau pensiun umur selawe ya? Kalau tiba-tiba mungkin saya itu kan shock mungkin saya. Loh, seperti Pak Henry ngomong, kita itu karena terlalu cepat regenerasinya, maka wakilnya nanti youth teenager misalnya umur masih 17-18 sudah jadi leader. Si Bani itu umur 22, gini ya rong gitu saudara. Masih sangat muda. Lah kalau saya kumpul-kumpul di area di mana penarinya itu umurnya 50. Kalau dia, sebab itu tadi si Gemoy ngoyak-ngoyak saya, kapan narinya? Aku tanya Diana tanya Henry suruh tanya saya, sekarang saya jawab di sini. Kamu nari boleh asalkan ditemani Diana. Ya karena Diana pensiun itu loh, aku enggak sukanya. Terus terang ya gitu. Nanti anakmu penari enggak boleh pensiun. Kapanpun saudara nari ya nari. Ya pun enggak seperti dulu lagi biayaan mungkin ya, sekarang ada bayinya dan sebagainya. Mungkin lagi pelan-pelan gemoy gitu kan. Tapi maksud saya itu saudara, manten aja. Nah kalau dia manten nari mesti. Waktu itu sama Odit itu. Karena memang menari. Mana ada manten yang lain nari kecuali Claudia. Dan satunya siapa? Diana. Saya tak pikir puisi apa-apa gitu ya. Diana itu nari. Saya itu heran-heran sampai, jadi dari situ. Gara-gara mantennya itu saya baru tahu bahwa Diana itu betul-betul suka nari. Terus terang saya tahunya Diana suka nari gara-gara dia manten nari. Tidak mungkin kalau dia nggak suka nari sampai mantennya khusus nari. Padahal saudara tahu tidak mungkin Uncle bisa nari gitu. Akhirnya Uncle jadi raja yang melihat Cleopatra nari. Sukacita. Maksud saya gini, kamu mau membangun apa saudara, mau melakukan apapun, ini masih muda sekali gereja ini. Very young. Hampir 30% itu di bawah 25. 30% lagi itu orang seumuran Fernando dan sebagainya, keluarga muda. Very young family saudara. Sisanya yang adult. Baru yang sangat kecil, mbah-mbah itu, ya sedikit sekali, very young, bahkan sekolah minggu. Saudara bisa bayangkan, gereja ini isinya benih dan potensi masa depan gereja ini, betul tidak?
Kalau melihat seperti itu kan saya langsung mengerti. Kemudian saya flashback dulu, saya harus flashback. Keledai tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Begitu kan saudara? Tidak akan. Gereja ini tidak boleh melakukan kesalahan yang sama lagi. Sekarang saya ngelit, maka saya harus belajar dari masa lalu. Yang betul kita lanjutkan, yang salah kita bertobat. Yang sepakat katakan amin. Kita benahi keuangan. Terima kasih Natalan kemarin berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saya terima kasihnya bukan karena acaranya bagus dan itu juga bagus dan sudah clear, sudah bagus lah acara. Tapi saya senang. Saudara iuran sendiri, saudara gerak sendiri, bahkan lebih. Nah, dulu kan Natalan mesti kurang duit, kurang apa. Sekarang saudara iuran sendiri, semua kerja sendiri. Malah ada sisanya bisa membantu KFN, bisa membantu Natalan KFN. Lah, kan saya dengarnya kan senang saudara. Dengar, bagus, keren gitu loh saudara. Ternyata you can do it. Ternyata kamu bisa gitu. Natalan pemuda remaja juga yang datang banyak. Bisa ngundang gereja-gereja kemana-mana pada anak-anak kecil. Wah luar biasa, Natal cabang semua penuh juga. Berarti saudara orang-orang yang luar biasa kan sebetulnya. Ya, keren gitu loh. Mengerjakan. Ada sesuatu potensi yang luar biasa yang Tuhan mau kerjakan. Saya bayangkan mobilisasi 100% itu istilahnya Pak Hendy yang kamu katakan itu ada seorang penginjil, lupa saya namanya. Salah satu kunci kebangunan rohani adalah mobilisasi 100%. Tidak bisa cuma pengurusnya, tidak bisa cuma pemimpinnya. Semua bergerak. Dengan semua grup ini semua bergerak. Saisone. Kamu bisa burung pipit, kasih satu burung pipit. Saudara bisa 1 jam seminggu, 1 jam seminggu. Bisa 2 jam seminggu, apapun itu saudara. Setiap orang bergerak, sepakat, sehati. Maka gereja ini kita harus mulai dengan apa? Membangun dasar kembali. Kita perhatikan dasarnya kembali. Kenapa kita digoncang di waktu-waktu yang lalu? Karena dasar kita enggak teguh. Begitu dasarnya teguh, enggak mungkin goncang. Kenapa? Ya, kayak Pak Denny pergi ke Cina tadi. Padahal harusnya minggu depan tiba-tiba harus berangkat ke Cina. Ya, berangkat ke Cina. Benar-benar sailing dia. Ya. Jadi nanti selama 4 bulan ini uji coba ya Pak, 2 bulan. Bu Yeni bisa diajak makan. Dia janda sementara. janda sementara. Ya mestinya belum pernah ditinggal Pak Denny lama ini, sekarang tinggal 4 bulan pulang, kemudian kalau cocok 2 tahun, wah lebih lama lagi. Ya, kalau diterus-teruskan ya bisa jadi orang Chinese, ya, orang Tianjin, orang mana. Tapi saudara lihat, perubahan musim itu tidak mengganggu hubungan kita sebagai keluarga. Jadi bukan lokasi yang memisahkan kita. Mau lokasinya dimanapun ya Denny ya tetap Denny gitu. Keluarga ini semua keluarga kita ada di mana-mana. Suaminya Claudia si Odit berangkat ke Jakarta. Ini ngopo saja sini. Gitu. Saya juga enggak tahu kalau konstruksi atau apa gimana ngerja gitu. Cari uang, nyari nafkah untuk anak dan istri gitu, untuk mengerjakan panggilannya. Ada banyak saudara. Kita bangun bisnis lagi. Kenapa saya katakan kenapa saya pilpis dengan Denny misalnya. Terutama Denny karena panjang kan waktu Cina, kalau Jakarta kan masih bisa pulang pagi lebih deket gitu. Saya pilpis karena saya mengerti betul ya panjang ceritanya kehidupan Denny itu sama saya. Ya. Ketika dia yakin mantap, istrinya mantap, pemimpin juga mantap, semua mantap, kita rilis mantap, keluarga juga mantap. Badai mungkin besar. Mempelajari ocean itu enggak gampang. Tetapi dia berjalan dengan iman bersama dengan keluarga. Itu yang paling penting. Dan tapi apapun yang kita bangun akan diuji nantinya. Sebab itu lahir 1 Korintus pasal 3 ayat 11 itu saudara. Paulus khotbah tentang itu. 1 Korintus pasal 3 ayat 11, 12 saya baca itu dulu ya. 1 Korintus pasal 3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan. Yaitu Yesus Kristus. Clear. Kalau di perjanjian baru dasar itu Kristus. Namanya Kristosentris. Itu yang menyatukan kita dengan semua denominasi yang lain. Kristus, kenapa? Roti dan anggur tubuh Kristus kita makan. Itu permintaan Kristus. Sebelum
kamu harus tiap hari. Dulu dalam tahun 100 sampai 300 every day. Setiap hari mereka makan roti dan anggur untuk memperingati Kurios. Yesus itu Tuhan. Ya. Kemudian di ayat di bawahnya dikatakan di ayat 12, 13, 14 ada tentang soal diuji keasliannya. Entah orang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak eventually pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ya, saya berhenti aja di situ. Ya. Saudara tidak perlu marah sama saya, saudara tidak perlu marah dengan gereja, saudara tidak perlu marah satu dengan yang lain. Karena semuanya itu ujian. Semuanya cuma ujian. Kita tidak bisa marah dengan rekan bisnis yang nyolong duit kita, dengan bos yang PHK kita, ataupun tidak nambah-nambahi gaji kita. 1001 di dunia ini yang menjengkelkan hidup kita. 1001 di dalam hidup kita ini yang tidak kita bisa sukai. Betul saudara? Tapi malam hari ini katakan, Tuhan, aku tidak mau yang lain. Dasarku satu, Yesus Kristus. Amin. Dasarku cuma satu, Kristus. Kalau kita pandang manusia, kita kecewa. Sebab itu ketika dia menutup khotbahnya, Matius 5, 6, 7 itu dengan apa? Dengar dan lakukan. Kemudian saya yakin bahwa itu bukan sekedar tentang melakukan. Tapi Tuhan Yesus sedang merujuk ke iman orang Yahudi yang dasar, yang kita kenal dengan Shema Israel. Kita baca Ulangan pasal 6 ayat 4. Saya mau tambah sedikit. Ya, saya akan lebih fokus di sini karena ini fokusnya sudah. Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ada sedikit penjabaran saudara. Yang ada bahasa Ibrani dan sebagainya. Supaya saudara nangkep bahasa ini. Nah, itu bahasa Ibraninya semacam ini saja. Shema Yisrael Adonai Elohim. Adonai Echad. Echad itu satu. Adonai itu Lord atau Tuhan. Ya, Tuhan. Ya. Kemudian English, hear Israel, itu bahasa Ibraninya. Ya. Shema Yisrael Adonai Elohim. Adonai Echad. Di Miri Gathering tahun lalu tiba-tiba lampu mati kan. Di panggung. Di luar nggak mati, di panggung mati. Ketika tiba-tiba berhenti semua, saya digerakkan Tuhan berdoa ini. Shema Yisrael gitu. Di depan 3.000-4.000 orang-orang suku. Saya berlutut, saya ambil mic, kemudian saya bersuara sendirian, bayangkan, di negeri orang. Merilis Allah Israel untuk seluruh suku. Saya hampir pingsan. Saya berdiri itu hampir pingsan. Wah, ya itu ya pas kecapean, ya pas apa macam-macam lah. Peperangan rohani, semua langsung dua pendoa, Pak Sigit sama pendoa dari Johor Baru itu mendampingi saya. Saya disuruh turun, enggak mau. Saya katakan, enggak, ambilkan air putih panas. Saya tetap di panggung. Saya diam karena tugas saya belum selesai. Jadi sepanjang itu saya enggak ngapa-ngapain. Saya tahu nanti pasti akan dipanggil. Tidak ada yang tahu. Saya diam aja. Diam aja. Orang tahu, terakhir saya cuma memanggil Singapura, kemudian the rest is history. Saya tidak mau cerita ke situnya, saya mau cerita ini saudara. Ini adalah iman doa orang Yahudi yang menjadi dasar teologis, dasar iman, dasar kepercayaan orang Yahudi seluruhnya itu tergantung di Ulangan 6 ayat 4 seperti sampai yang ke-9. Tapi ringkasannya di Ulangan 6 ayat 4 ini. Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai Echad. Kata Shema itu listen, dengar. Yisrael, Israel, Adonai, Lord, Elohim, our God, Echad, one. Ini kata-katanya. Sudah, ada YouTube 2-3 menit ini doanya orang Yahudi ini yang modern. Kita mau dengar sebentar. Supaya saudara bisa merasakan, karena mirip orang Islam itu azan maghrib. Jadi orang Ibrani itu kalau berdoa bisa dinyanyikan. Jadi kalau yang jago itu bisa. Ini bukan Shema Israel, ini Shemarion ya.
Bisa enggak? Oke. Jadi kita membayangkan mendengar, gitu, membayangkan mendengar. Oke, kalau bisa angkat tangan, kalau enggak bisa juga angkat tangan gitu. Kalau belum bisa saya maju dulu, saudara, ya. Nanti sambil disiapkan, kalau sudah siap bisa angkat tangan. Karena ini sebetulnya cuma kata-katanya ya sama, tapi dinyanyikan. Kira-kira ya seperti itu. Kalau suara saya leko-lekoannya nggak pas, tapi saya Shema Israel, gitu, mirip-mirip semacam itu. Dan itu luar biasa, dinyanyikan sehari 2 kali. Pagi, Shema Israel, malam, Shema Israel. Setiap hari 6.000 tahun. Tidak pernah berhenti. Sampai hari ini. Gila ya orang Yahudi itu. Sampai hari ini dari pagi sekali, malam sekali. Selalu mengumandangkan, Hear Israel. Shema Israel. Gitu saja. Dengar orang Israel. Nah ini kita kalau kembali ke tadi saja. Lord, Adonai itu Lord. Kalau itu saya terjemahkan menjadi pribadi. Ini pesan pribadi saudara, pesan pribadi, ya. Maka seperti ini bunyinya, saudara. Kalau itu dijadikan pribadi, saudara, ya. Tolong disampaikan di situnya. Dada itu apa? Ya saya tidak minta ini kok. Tadi aku minta apa namanya? Yang tulisan tadi, ya. Oke. Kata Lord itu, kata Adonai itu adalah Tuhan. Kata Lord itu Tuhan. Pendetanya malah digini-gini gitu, ditengking saya malah. Saya itu memang jadi pendeta itu memang harus hati lebar kok, saudara. Iki kok pendetanya ditengkingnya asam tenan itu. Saya itu bisa. Saya tinggal bunyikan YouTube ini, tak rup ini munio, aku enggak perlu pakai itu. Saya itu sekolah kayak ginian. Saya enggak perlu yang muluk-muluk ngerjakan itu bisa kalau mau. Enggak perlu rumit itu kayak gitu. Ya toh. Saya mau terangkan ini dulu. Ini kalau diterjemahkan dalam Shema pribadi, ini pesannya dulu tolong disampaikan. Saya terjemahkan menjadi pribadi, ya Shema pribadi ya. Dengarlah hai Hani. Yesus itu Tuhan, Trinitas itu Esa. Itu kalau diterjemahkan kira-kira semacam itu di Perjanjian Baru. Setiap hari. Karena apa? Saya perlu mengatakan ini. Karena secara teologis ini menjadi sangat penting. Tiap hari dengarlah, hai Diana. Yesus itu Tuhan, Trinitas itu Esa. Tiap hari pagi dan malam mengingatkan bahwa tidak ada yang lain. Hanya Tuhan yang paling penting. Tiap hari declare dan nyatakan Yesus itu Tuhan, Trinitas itu Esa. Saudara perlu tahu, sebelum ada dunia, kita sudah cerita, saudara, hanya ada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak ada yang lain. Semua ciptaannya kalau mau survive harus masuk di dalam Trinitas. Di luar Trinitas itu tidak mungkin ada dosa. Di dalam Trinitas itu tidak mungkin ada yang lain. Satu-satunya cara kita survive, diselamatkan, kita masuk ke Trinitas itu. Allah Bapa, persekutuan Allah Trinitas itu. Sebab itu tuh menjadi Shema. Dengarlah hai Betani. Yesus itu Tuhan, Trinitas itu Esa. Ini doa simpel yang saya terjemahkan sesuai dengan yang saya percaya dan saya mengerti. Saya berdoa, saudara lakukan itu pagi dan malam. Kalau saudara sedang masalah, kemudian saudara katakan, dengarlah hai jiwaku. Yesus itu Tuhan, Trinitas itu Esa. Amin. Ketika kita sedang sakit, kita sedang tidak ngerti masa depan. Saudara, dengarlah hai jiwaku. Yesus itu Tuhan, Trinitas itu Esa. Kita berdoa dengan keluarga kita, katakan Yesus itu Tuhan, Trinitas itu Esa. Amin, sudah bisa lakukan itu. Doa simpel, lebih simpel dari doa Bapa kami. Tapi itu core,
Itu inti dari semua yang kita percaya. Mau bahasa roh, mau tidak bahasa roh, mau model tepuk tangan, model nempel tembok, mau lompat-lompat, mau diem saja, mau pakai teologi apapun. Dengarlah, hai gerejanya, Yesus itu Tuhan, Trinitas itu Esa. Amin. Ketika kita bisa percaya itu saudara, tiba-tiba iman kita terbentuk. Ya, structure kita terbentuk. Bapak-bapak, ibu-ibu yang paling kecil, yang paling tua, yang paling pintar, yang paling bodoh tiba-tiba mengerti. Karena kata Shema, mendengar dan lakukan, tadi saya katakan ada 4 kata itu tolong disebutkan tadi, dibuka lagi ya. Ada sebagai contoh, bukan yang ini ya, yang tadi bagi ya. Ada lamat, ada apa gitu tolong disiapkan gitu. Ada kata Shema, kata Yada, mengetahui dan mengalami, kata lamat, belajar, mengajar, kata ahawat, perasaan dan tindakan. Mereka pakai kata yang sama saudara. Ini cuma contoh aja. Israel itu tidak bisa terpisah. Kalau mendengar itu melakukan. Tidak ada cuma mendengar dan tidak melakukan. Tidak bisa. Sebab itu dalam Yakobus katakan, kalau kamu tidak melakukan itu mati. Tapi orang Yahudi, orang Yunani bisa. Nangis ya? Orang Yunani itu bisa. Mereka cuma mendengar, tidak melakukan. Karena mereka filosofi. Mereka konsep. Mereka tidak perlu untuk melakukan. Mereka cuma perlu mengerti, memahami kognitif. Dan itu yang menjadi peradaban barat yang akhirnya menjadi sekolah. Kenapa sekolah STT tidak melahirkan orang-orang yang cinta Tuhan? Bukan sekolahnya yang salah. Tetapi akarnya bukan Shema. Sebab itu kita percaya Shema itu dasar iman. Katakan sama-sama sekali lagi. Shema itu dasar iman. Yang pertama. Ya, katakan sama-sama. 1, 2, 3. Shema itu dasar iman. Itu ada kalimatnya, tolong ditampilkan. Ya, Shema itu dasar iman. Ya, adalah dasar iman. Jadi ketika kita mengerti tentang dasar iman ini, saudara, ya, listening is the key to unlocking blessing. Kata itu. Listening, mendengar itu adalah kunci untuk unlock segala berkat. Ya, listening is the key to unlocking blessing. Shema itu. Kenapa kita tidak diberkati? Karena tidak shema, tidak mendengar. Yesus bukan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak mengerti menjadi bagian dari Trinitas. Selama Yesus itu Tuhan kita, selama kita menjadi bagian dari Trinitas, maka blessing itu ada dalam hidup kita. Amin. Sesimpel itu kekristenan. 2025 kita membangun dasar yang baru. Bukan dasar baru, mengingatkan kembali, this is our foundation. Ini fondasi kita. Fondasi kita bukan visi Betani. Bukan misi Kingdom Family. Bukan. Fondasi kita bukan program gereja. Apalagi cuma pelayanan. Dasar kita apa saudara? Yesus Tuhan. Amin. Yesus itu Tuhan. Dasar kita apa? Trinitas itu bagian saya. Adonai Echad. Nangkep ya? Echad. Kita satu, we are one. Tuhan adalah kita, kita adalah Tuhan. Hati Tuhan adalah hati kita adalah hati Tuhan. Mata Tuhan adalah mata kita adalah mata Tuhan. Tangan Tuhan adalah tangan kita adalah tangan Tuhan. We are one. Saudara adalah saya adalah saudara. Kalau jemaat tidak diberkati, pendetanya tidak diberkati. Kalau pendetanya tidak diberkati, jemaatnya tidak diberkati. Bisa saudara bayangkan. Dan kalau lebih luas, kalau Betani tidak diberkati, GBI tidak diberkati. Kalau GBI tidak diberkati, Betani tidak diberkati. Betani dan GBI diberkati, GKI tidak diberkati, tubuh Kristus tidak diberkati. Saudara bisa mengerti itu, cara kerja Tuhan. Anak-anak Tuhan yang punya fondasi yang sama, Yesus Tuhan, Trinitas adalah bagianku, diberkati Tuhan. Sesimpel itu. Blessing, barokah, berekah itu. Listening is the key to unlocking the blessing. Kenapa minggu lalu kita belajar 12 jam menyembah Tuhan? To listen. Masuk dalam hadirat Tuhan. To listen. Mendengar worship. God will let you speak. Tuhan, aku izinkan engkau bicara. Ya. Jadi kita harus mengerti itu. Dan saya coba menggambarkan matriks, saudara. Tolong diperlihatkan matriksnya. Nah, ini bikinan saya. Jadi bikinan saya sendiri ya. Matriks, peta matriks Shema.
Karena kata kuncinya mendengar dan lakukan. Ketika kita mendengar dan melakukan yang hijau itu, di zona hijau, itu yang kita mau. Nah, yang dikatakan di dalam Matius pasal 7 tadi, ya, dan juga dasarnya dari pasir bukan dari batu, itu yang biru. Yang biru itu. Mendengar, ini itu juga bukan yang biru, yang apa namanya? Yang biru. Mendengar tapi tidak melakukan. Saudara, saya tidak bisa pakai kata lain kecuali orang munafik. Orang yang mendengar, mengerti, memahami, tetapi tidak melakukan, itu munafik, hipokrit. Salah satunya orang Farisi, gitu kan. Mereka mengerti, mengasihi, mencintai, mereka tapi tidak melakukan. Nah, kemudian ada zona merah. Zona merah ini paling sulit dikenali. Karena apa? Melakukan, tapi sebetulnya bukan karena mendengar. Dia melakukan yang sama-sama kebaktian. Sama-sama pelayanan. Tidak mendengar, tapi melakukan. Itu agama. Orang beragama, itulah roh agamawi. Tidak pernah mendengar, tetapi melakukan. Ritual agama, ritual berdoa, ritual ini, itu roh agamawi. Nah, orang bebal, apa saudara? Yaitu, wis ora krungu ora melakukan, itu banyak. Contoh di Alkitab, banyak. Salah satunya, misalnya, mendengar tapi tidak melakukan, gampang, Yunus. Jelas dengar, pergi ke Niniwe, umbalah ke Tarsus, saudara. Sak kapal hancur, itu. Kemudian gara-gara dia lari dari panggilan, maka satu kapal itu bermasalah. Saudara yang mendengar dan tidak melakukan, masalahnya bukan di hidup saudara tok loh nanti. Masalahnya bisa di keluargamu, bisa di kapal yang kamu, bisa perusahaanmu yang bangkrut. Ketika kita mendengar tapi tidak melakukan, saudara, kita harus ada di tempat di mana Tuhan suruh. That's a key. Ya. Melakukan tetap orang Farisi dan itu contoh yang merah itu. Melakukan persembahan, aku sudah ini, aku sudah itu. Dan ini juga dituliskan kalimat yang terkenal itu saya mau bacakan ya. Lompat dulu di Lukas pasal 6 ayat 45 dan 49. Begini firman Tuhan. Lukas pasal 6 ayat 45 sampai 49. ya. Kalimat ini kan muncul ya di mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan Tuhan padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Ingat cerita itu saudara, aku sudah melakukan nubuat, mujizat itu di Matius 7. Ternyata di Lukas ditulis bersamaan dengan tentang dasar yang teguh. Baru 47 sebutkan setiap orang yang datang kepadaku dan mendengar perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ya sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan badai melanda, rumah itu tidak dapat digoyangkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah dan dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera dan hebatlah kerusakannya. Ya, berapa banyak dan seringkali saudara, dalam kita bergereja, kita terjebak. Entah kita mendengar dan tidak berani melakukan. Cuma dengar khotbah terus, dengar firman, tapi nggak bisa melakukan, itu yang paling banyak. Ya. Ataukah kita melakukan, tapi tanpa pemahaman, tanpa pengertian, tanpa mendengar dari Tuhan. Dua-duanya adalah dasar yang tidak teguh. Cepat atau lambat, tadi katakan, kita membangun dari apapun, kalau itu bukan Tuhan yang bicara, bukan Tuhan yang suruh, bukan Tuhan yang berfirman, bukan Tuhan yang mengatakan, maka cepat atau lambat yang dari emas, perak, loyang, jerami akan terlihat dan terbakar. Hanya yang dasarnya Kristus yang akan stay. Amin, saudara. Saya berdoa, kita coba kembali ke matriks tadi. Ada sedikit yang ditaruh di hati saya yang agak menggelisahkan. Ya. Yang hitam ini tidak mendengar dan tidak melakukan. Dari gambaran sederhana ini, saudara, saya katakan sederhana, metrik sederhana ini, apa yang saudara bisa pelajari di
di awal tahun ini 2025. 75%. Yang biru, yang merah, yang hitam itu kesalahan. Bayangkan saudara. Kalau kita ngomong percentage, 25% itu mendengar dan melakukan. Artinya, saudara nyanyi itu karena mendengar dan melakukan. Saudara kebaktian karena mendengar dan melakukan. Saudara menari karena mendengar dan melakukan. Apapun yang kita lakukan, Shema itu dasar kita. Sebab itu 7 jemaat di Wahyu, siapa bertelinga hendaklah mendengar apa yang Roh Kudus katakan. Itu dasar kita. Amin. Dasar kita cuma itu. That's the basic, the foundation, the firm. Kuat sekali. Kalau saudara tangkap itu. Seperti tadi tanya. Ya ada meeting dan sebagainya. Saya cuma katakan tugas kita akan selesai. Kalau Sinode Betani semua sudah damai dan apa, maka kita tidak punya ikatan apapun. Yang Tuhan untuk secara sinode kita harus melanjutkan. Tapi ada satu yang secara iman, secara apa yang saya tahu, saya dengar. Saya cuma mempercayai nubuatan ketika Pak Alex datang ke sini. Sebulan sebelum dia meninggal, saya temuin dia dengan Wimpi di Jakarta. Kemudian ketika dia meninggal, gereja ini satu-satunya yang bikin ucapan syukur. Bayangkan, padahal kita bukan gereja yang paling besar dan bukan Betani asli, kita cuma cangkokan. Tapi entah kenapa kita dapat bagian ada di YouTube selama COVID itu. Karena saya mendengar, saya mendapat pesan itu. Lanjutkan yang belum selesai dari Abraham Alektanus Saputra. Itu yang kemudian saya menangkap. Apa sih yang dikerjakan Pak Alek yang belum selesai? Menara Doa Jakarta. Dengan cara macam apa, saya mulai mengerti. Ya, dia menangkap sesuatu sebelum masanya. Sehingga ketika dia mencoba mengejawantahkan dengan caranya banyak kesalahan, banyak kesalahpahaman, banyak dia sendiri bikin mistake mungkinnya. Tapi pesan itu genuine. Untuk membangun menara doa. Ya, membangun house of prayer. Di mana-mana. Dan apa yang dilakukan Pak Alex sebelum dia meninggal? Dia katakan tidak lagi SPGI. Ya, dia bikin seminar kesatuan gereja Indonesia. Kemana-mana. Dia cuma kepingin menyatukan gereja. Itu yang belum selesai. Dan jangan lupa warisannya apa? Pokok nyembah saja. Worship is key. Kemudian ketika saya bongkar semuanya, saya coba pelajari apa yang dia dapat. Banyak warisan-warisan yang perlu kita tangkap kembali, saudara. Bukan untuk dimasukkan museum dan mengenang apa, tapi untuk dilanjutkan. Sebab itu saya sangat terkejut ketika sampai ke New Delhi, ketemu dengan keluarga di India sana. Itu hampir kayak SPGI di suasananya, saudara. Khotbahnya, suasananya, environment itu mirip-mirip apa yang terjadi di seminar pelipat gandaan gereja ketika awal-awal Betani, Pak Niko, Pak Arifin, dan Pak Alek itu jadi satu. Pada waktu itu juga sebelum semua bubar dan sebagainya ada penglihatan satu nginden itu burung merpati. Besar sekali burung merpatinya. Ketika 3 bapak ini ada di mimbar dan berdoa bersama. Ketika kesatuannya itu masih sangat strong. Luar biasa saudara. Ajaib. Dan saya berdoa saudara. Ya, saya berdoa itu masa lalu. Kita landing, kita tutup, kita selesai. Ini waktunya kita mendengar kembali dan melakukan apa yang Tuhan mau. Shema itu adalah dasar iman. Sebab itu kata kunci iman cuma satu saudara. Thus saith the Lord. Apa kata Tuhan itu? Tolong dianukan. Ya. Apa kata Tuhan? Apa kata firman? Thus saith the Lord itu segalanya dalam hidup kita. Saudara ya. Apapun yang Tuhan katakan, itu yang paling penting dalam hidup kita. Kita harus belajar mendengar, mengerjakan apa yang Tuhan mau itu. Ya. Mengerjakan apa yang Tuhan suruh. Yang nomor 2 itu. Ya. Dengarlah firman Tuhan. Thus saith the Lord adalah kata kunci Tuhan. Kalau Tuhan tidak bicara, jangan jalan. Kalau Tuhan bicara, jangan berhenti. Tolong ditulis ini.
Kalau Tuhan tidak bicara, jangan jalan. Kalau Tuhan sudah bicara, jangan berhenti. Gitu kan? Jangan berhenti kalau Tuhan sudah ngomong. Tapi jangan berjalan kalau Tuhan belum ngomong. Jadi saya berdoa, saya berharap saudara. Kalau Tuhan sudah bicara dengan saudara, dipanggil Tuhan apapun, jangan belok. Karena urusannya sama Tuhan, bukan dengan saya. Urusannya bukan dengan gereja, bukan dengan siapapun. Antara kita, kalau Tuhan sudah bicara, Tuhan sudah ngomong dalam hidup kita, jangan berhenti. Sedikit pun tidak terbesit, jangan berhenti di situ. Sebab itu kita, Shema itu menjadi dasar kita. Ada chance kita mendengar dan tidak berani melakukan. Ada chance dalam hidup kita gagal mendengar. Sehingga kita tidak melakukan. Atau ada chance dalam hidup kita mengerjakan semuanya ini tanpa dapat sendiri dari Tuhan. Tanpa secara rohani saudara dapat dari Tuhan sendiri. Saya berdoa saudara dapat dari Tuhan sendiri apapun yang saudara lakukan. Ya, dan yang terakhir saya mau katakan kepada saudara, ya ini. We cannot love without listening. Kita tidak bisa mencintai tanpa mendengar. Sebab itu dalam Ulangan pasal 6 ayat yang kelima, setelah Shema itu dalam Ulangan 6 ayat 4, kemudian Ulangan 6 ayat kelima dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu. Ulangan 6 ayat 5, bukan Lukas 6. Ya. Ulangan pasal 6 ayat 5. Ulangan sama Lukas itu mungkin saudara. Ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Oke. Kemudian saya mau ngajak sama saudara, ini adalah perjanjian lama yang dikutip di Matius 2 ayat 37 sampai 40 menjadi hukum kasih, gitu kan saudara. Kemudian ini digenapi Tuhan dalam Kristus, ya, dipakai Tuhan dalam khotbahnya, bahwa ini apa yang membedakan perjanjian lama dan perjanjian baru, saudara? Yang membedakan adalah perbuatan dari perbuatan kepada kasih karunia. Perjanjian lama is all about doing. Tolong dituliskan, dari perbuatan kepada kasih karunia. Ya, it's all about doing. Kalau perjanjian baru, it's all about grace. Sebab itu bukan tentang perbuatan, tapi tentang kasih karunia. Sebab itu pesannya tadi yang pertama, Shema adalah dasar iman. Yang kedua adalah apa kata firman Tuhan, itu adalah kata kunci iman. Dan yang ketiga pesannya adalah Shema itu adalah Shema perjanjian baru dari perbuatan kepada kasih karunia. Apa itu Shema perjanjian baru itu saudara? Dalam perjanjian baru, Ulangan 6 ayat 5 tadi, kalau ditulis dalam perjanjian baru akan berbeda. Ya, saya ngajarkan tadi pagi, saya pengen mengulang lagi ini bagian ini saudara. Coba lihat Ulangan pasal 6 ayat kelima dengan perkataan yang berbeda. Dalam Ulangan 6 ayat 5 tadi katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau kita membaca dengan kacamata perjanjian baru, ayat ini jadinya apa saudara? Seperti ini. Jadinya seperti, aku Allah, Tuhan mengasihi engkau dengan segenap hatiku, dan segenap jiwaku, dan segenap kekuatanku. Bukan kita hanya yang mengasihi Tuhan, tapi sekarang malam hari ini coba tiap hari ketika kita mengatakan Shema kita menyadari every day, setiap hari, setiap waktu Tuhan itu ngomong sama kamu, Tuhan ngomong sama saya, aku Allah. Tuhan yang mengasihi engkau dengan segenap hatiku, segenap jiwaku, dan segenap kekuatanku. Amin saudara. Setiap waktu, setiap hari. Kalau kita bisa mendengar perkataan ini di telinga kita, bahwa Tuhan kita tidak pernah luntur kasih setianya dalam hidup kita. Tuhan kita tidak pernah luntur cintanya dalam hidup kita. Tuhan kita tidak pernah luntur sayangnya sama kita. Itulah sebabnya tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Itulah alasannya untuk kita anak-anak Tuhan berbahagia. Itu alasannya anak-anak Tuhan, ya, bergerak dan katakan Tuhan terima kasih. Itu yang diajarkan dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. In nutshell.
secara ringkas kepada saudara dan saya. Ini waktunya kita belajar mendengar dan melakukan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Listening is the key to unlocking blessing. Without listening, we cannot love. Tanpa mendengar, tadi dikatakan we cannot love without listening, gitu saudara. Tidak bakal bisa. Suami istri kalau nggak bisa saling mendengar, tidak akan ada kasih itu. Tidak mungkin. Kalau pemerintah tidak bisa mendengar rakyat, tidak mungkin rakyat bisa mengasihi pemerintah. Rakyat tidak bisa mendengar pemerintah, maka akan terjadi anarki. Selalu bicara tentang mendengar. Listening each other. Mendengar satu dengan yang lain. Ya. Kenapa orang tidak bisa mengasihi? Karena kita tidak bisa mendengar. Tidak bisa shema. Shema adalah akarnya. Saya berdoa sudah nangkap hal itu. Mungkin beberapa bersifat abstrak, bersifat filosofis, konsep, tapi sebetulnya sangat simpel. Shema itu Tuhan belajar mendengar dan melakukan apa yang Tuhan sedang kerjakan. Saya ingatkan kembali Roma 10 ayat yang ke-17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Tanpa iman itu, tanpa pendengaran itu, ya Roma. Jadi kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan pernyataan saya yang terakhir sebelum kita masuk perjamuan Tuhan. Saya mau katakan pada saudara, kita akan pelajari di waktu-waktu yang akan datang selanjutnya. Tidak ada cara lain kita mendengar Tuhan bicara tanpa membaca Alkitab. Tidak bisa. Saya akan terus mengatakan ini kepada saudara. Saudara bisa mendapat pesan profetik, penglihatan. Saudara bisa mendapat urge, impression dari Tuhan. Apapun itu. Tapi semuanya itu dasar yang tidak teguh. Baca Alkitab. Itu satu-satunya cara kita mendengar suara Tuhan. Sepakat saudara? Baca Alkitab saudara. Ya. Ngerti atau tidak ngerti, mudeng atau tidak mudeng, capek atau tidak capek, di dalam Alkitab saudara, Tuhan akan bicara melalui, lebih tepatnya. Saya tidak akan masuk ke teologisnya terlalu jauh saudara. Apakah itu neo-ortodoksi, ataupun itu sola scriptura, atau prima scriptura, itu orang teolog itu kan macam-macam istilahnya. Ya, tapi semua sepakat baca Alkitab. Daripada kita dibingungkan dengan berbagai macam teori sebelum waktunya, saya berdoa seluruh small group sidang jemaat, kerinduan saya cuma satu, bacaan Alkitab tiap hari. Saya selalu diingatkan oleh almarhum Bapak Gembala yang lama, Om Xiong I. Minggu lalu kan saya saksian sama saudara, ada warisan ditutup tahun, ada Pak Om Yap, pikul salib, papi saya tentang bayar harga. Pak Alex tentang iman. Saya mencoba mewariskan sesuatu kepada saudara, bangsa-bangsa. Bergerak bersama-sama untuk itu. Pergi jadikan semua bangsa muridku, ministry untuk itu. Itu yang saya berharap semua menangkap hal itu. Nah, kemudian kita punya paduan suara kan 300 orang itu. Ya bukan orang yang pintar-pintar nyanyi, pokoknya semua suruh nyanyi gitu. Kemudian ditanya, orang-orang yang jago-jago nyanyi itu kan jadi males ikut paduan suara di Kepunton waktu itu karena apa? Yang nyanyi orang iso fales-fales gitu saudara. Ya, yang jago mesti cerewet. Kalau yang bodoh kan ya ora cerewet, wong ya memang ra iso gitu kan. Tapi seneng wae nyanyi. Saudara bisa kalau ini jago, kiwa tengene fales kan ya rada enak. Kemudian Pak Pendetanya ngomong gini. Dari situ saya nangkep ya. Itu tuh yang penting nyanyi aja, ikut kebaktian, yang penting ikut kebaktian. Pokoknya biar kebaktian. Udah suruh paduan suara aja gitu. Biar ikut kebaktian semua. Terus maksudnya apa Itu nanti firman Tuhan dengar terus kayak air batu itu. Khotbahnya cuma itu saudara. Batu sekeras apapun ditetesi air. Pecah mesti gitu. Itu yang saya dengar. Oh memang dia tidak disuruh Tuhan bikin paduan suara seperti Sister X. Ya sudah memang berarti itu untuk pelayanan. Untuk belajar orang menyanyi. Sebab itu ada singer, ada apa. Saya tidak mengharapkan saudara suaranya. Ketika tadi Hendrik ya. Hendrik nyanyi kan. Dia pun sama-sama Ambonnya sama. Ya beda toh sama apa namanya yang mati itu siapa?
Nah, Glenn Fredly, kalau ini Glenn apa enggak tahu saudara. Lebih Ambon Pak Asep daripada Hendrik gitu. Ya, tapi bagi saya itu kan itu bukan lagi menjadi tolak ukur, karena itu tempat kita latihan nyanyi, latihan melayani, setia kalau dijadwal. Baru sesimpel itu saudara. Dijadwal, ya kamu jadi pelayan, ikut doa pekerja nantinya. Sesimpel itu saudara, latihan. Latihan dijadwal dulu gitu loh. Setelah itu saudara dijadwal kemana? Ke Irak. Saudara dijadwal ke Afrika Utara, saudara dijadwal ke pulau-pulau. Itu kalau orang terus berlanjut, kalau dijadwal ini aja sudah kecapean, ya enggak mungkin dijadwal Tuhan lagi toh saudara. Yang jadwal kan Tuhan sendiri. Itu kan selalu seperti itu saudara. Dan yang penting ditetesi firman. Bacaan Alkitab, dibaca saisone saudara. Saya tertarik sekali dengan apa yang terjadi di Cina zamannya Mao Zedong. Ada sekolah Alkitab, saya cerita beberapa kali nih. Saya ceritakan sekali lagi. STT itu kan sulit bikin kurikulum ya Pak Randy ya. Kurikulum macam-macam. Kurikulumnya sederhana. Suruh ngapal ke kejadian sampai wahyu. Kalau belum hafal enggak lulus gitu Pak Heri. Ya. Begitu lulus Alkitabnya diobong, kamu lulus sarjana. Gitu saudara. Sekolah kita. Kenapa? Karena di Cina waktu itu tidak boleh punya Alkitab. Jadi dihafalkan saudara. Di kepalanya. Jadi nginjil itu dari kepalanya. Ayat ini seperti pedang bermata dua. Canggih. Ada misionari Korea yang temannya Pak Denny. Kemudian dulu waktu di Ontario sempat didatangi itu Pak siapa itu. Dia ngomong sebelum masuk kelas dia harus hafal berapa ayat. Tadi siang Pak Hendi kesaksian mulai menghafalkan ayat. Betul, karena waktu sekolah minggu dia tidak pernah menghafalkan ayat. Ngentuti gurunya itu. Ya apa? Saya mau saudara menghafalkan ayat, ngerti konteksnya, ngerti ceritanya. Sebab itu nanti hari Rabu ada kuliah umum, kita akan mulai belajar, kita akan mulai hidupkan sekolah Alkitab. Al-Betel. Ya, saudara diharapkan bisa hadir untuk nanti Februari kita akan mulai. Kita tidak pakai teori macam-macam, kalau som dan sebagainya itu nanti kita. Belajar Alkitab dulu. Belajar Alkitab. Karena Tuhan akan bicara di situ. Dengan saudara belajar saisone. Sama saisone. Masa Roh Kudus itu ya jahat banget. Kalau saudara tidak bisa saudara bukan orang pintar kemudian baca Alkitab jadi bingung. Tidak. Saya yakin dengan caranya Tuhan sendiri, orang yang mau berusaha baca Alkitab. Sekarang ada Alkitab yang sudah ada audio untuk mbah-mbah. Bisa dibelikan itu, ya, didengarkan tiap hari satu pasal, bisa. Cuma denger, dibacakan, ditulis. Sebelum meninggalkan papi cuma minta dibacakan Alkitab, betul kan ya betul ya? Dengan matanya yang sudah tidak kelihatan karena gula. Dia masih hafal ayatnya, orang keliru, orang yang kono ayatnya. Betul enggak saudara? Diseneni mesti. Nah, di situ di sana. Nah, ini yang kita harus kembalikan saudara. Itu dasar yang teguh. Ya, jangan ngomong yang macam-macam, kita ngomong misi ini, misi itu, kita ngerjakan ini itu, tetapi dasarnya tidak teguh. Karena nanti pada akhirnya, tolong itu dimunculkan sekali lagi. Apapun yang kita bangun, tadi saya mulai dari situ, kita akhiri dengan ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apapun yang kita bangun akan diuji keasliannya. Sebab itu ketika dasar itu teguh, badai apapun, kita akan teguh bersama dengan Tuhan. Kalau emas akan tetap emas, loyang akan tetap loyang. Bukan saya yang menguji, berita buruknya. Kalau saya yang menguji, semua lulus, saudara. Ya, semua lulus. Yang nguji bukan saya. Kalau Alkitab bilang apa tadi? Yang nguji air bah. Apa yang akan nguji? Api. Betul kan? 3 ayat perikop tadi. Ada kata air bah, hujan yang deras, ada masalah yang besar, dan ada api. Ujian dalam hidup kita. Apapun itu bentuknya. Ya, jangan pernah mengatakan terkejut. Firman Tuhan tidak pernah akan bikin kaget saudara dalam konteks itu. Ya, karena dia dalam menghukum Tuhan itu panjang sabar kata Alkitab. Dia akan beritahu mungkin puluhan tahun, puluhan kali dalam memberi berkat, surprise. Kita tidak kebayang dapat berkat, itu Tuhan kita. Dengan cepat dia mau memberkati, tapi kalau mau menghukum dengan lambat sekali. Dia pasti beritahu, jauh hari dia beritahu.
nanti aku akan uji gerejamu. Bethany LBT Church akan diuji. Mau dirubah pakai nama Bethany apapun, pakai denominasi apapun, pindah denominasi berapa kali pun, saudara, selama itu dasarnya tidak teguh, pasti hancur lagi. Tapi kalau dasarnya teguh, mau pakai nama apapun, ya, mau pakai pakai model seperti apapun, kita akan teguh berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Sampai semuanya selesai. Sampai semuanya clear, semua misi panggilan hidup kita. What you hear. Ya, saya mengingatkan kepada saudara, ada satu paragraf lagi yang lupa saya kasih tahu, bahwa Israel kuno, Yunani kuno itu adalah budaya mendengar, bukan budaya melihat. Itu tolong ada satu tadi pagi ya. Ya, saya kepengen saudara mendengar ini. Ya. Yunani kuno adalah budaya mata. Israel kuno adalah budaya telinga. Listening culture, bukan eye culture. Orang Yunani menyembah apa yang mereka lihat, Israel menyembah apa yang mereka dengar. Sebab itu di Alkitab Perjanjian Lama, di Tanakh, orang-orang Yahudi, Tuhannya orang Yahudi tidak boleh digambar. Tidak boleh ada patungnya. Tidak boleh bisa dilihat. Sebab itu Shema, mendengar. Cara satu-satunya menyembah adalah mendengar Tuhan. Tidak ada caranya, saudara. Ini Rabi yang mengatakan. Saya percaya itu. Ya, saya senang sekali dapat data ini. Listening culture. Orang Yahudi itu. Jadi orang yang gagal mendengar, gagal menyembah. Dalam konteks Judeo-Christianity, we have to listen. Sebab itu orang Yunani yang akan menjadi orang Barat, pakai mata semua. Maka lahirlah pohon terang, lahirlah LED, lampu. Semua didekor yang sangat bagus. Demi kesenangan mata. Betul enggak, saudara? Semua kesenangan mata. Karena begitu mata ini yang memperlihatkan orang ini cantik, orang ini tidak cantik. Coba saudara buta semua. Kita tidak punya mata. Maka untuk cuma bisa dengar, suaranya empuk. Saudara cuma membayangkan ini pasti orangnya cantik. Karena suaranya empuk. Begitu matanya buka, ya, suaranya enak, wajahnya ruwet gitu, bisa kan seperti itu. Tapi kalau sudah lihat mata dulu, ayune gitu, gantengnya gitu matanya, culek sisan gitu. Karena mata dulu saudara, dari mata turun ke hati. Tapi kalau saudara tidak pernah bisa melihat, apa yang saudara menjadi cuma dengar isi dari pembicaraan itu, betul tidak saudara? Karena apa yang saudara lihat ternyata tidak menjadi dasar untuk kita menyembah. Dalam konteks Yahudi, apa yang dilihat oleh mata jasmani kita, saldo kita, itu kita lihat enggak? Kita lihat, saudara. Rumah kita lihat. Keadaan fisik kita lihat. Itu tidak menjadi dasar kita menyembah. Betul tidak? Tetapi yang menjadi dasar orang Yahudi menyembah, Alkitab kita mengatakan, dengar, listen sama Tuhan. Itu yang menjadi dasar kita menyembah. Sebab itu apapun yang kita lihat, seburuk apapun yang kita alami, orang anak-anak Tuhan bisa bersyukur kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan.